Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran daring online. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tematik dengan materi seni budaya dan keterampilan. Gerak dasar tari yakni bagian yang terpenting di dalam sebuah tarian. Gerak dasar tari yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Perhatikan gambar gerak dasar tari kupu-kupu ini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Kemudian, gerakan yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan. Kemudian kepalanya menghadap ke depan, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan berjalan, kemudian dilanjutkan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Ya, jadi pengepakan sayap ini seperti kita mengepakkan kupu-kupu. Nah, kita mengikuti gerakannya kupu-kupu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar gerak dasar tari kijang berikut ini. Nah, posisikan tubuh kamu sama seperti gambar yang pertama, yaitu dengan berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala, seperti tanduk. Kemudian pandangan lurus ke depan. Langkah selanjutnya adalah gerakan melompat ke kanan dan ke kiri. Perhatikan gambar kedua itu. Posisi tangan lurus, jarinya membuka. Posisi badan agak membungkuk. Langkah selanjutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri. Posisi jongkok seperti gambar tersebut. Anak-anak, sebenarnya menari itu sesuai dengan irama lagu. Jadi, tari kupu-kupu yang telah kita bahas tadi itu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Jadi gerakan tangan kamu bisa kamu arahkan ke samping, ke atas, ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Kemudian menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kamu bisa menari sambil bernyanyi. Menggambar imajinasi. Pernahkah kalian menggambar imajinasi atau menggambar hayalan kalian? Dengan temanya bebas. Nah, itu merupakan salah satu gambar imajinasi. Menggambar sesuai khayalan kalian, apa yang kalian pikirkan dan kalian gambarkan melalui buku gambar itu termasuk gambar imajinasi. Nah, salah satu cara menyampaikan sebuah cerita melalui gambar yang kamu gambar di buku gambar. Nah, ada langkah-langkah yang tentunya kamu bisa pakai dalam menggambar imajinasi. Tentunya kita akan menggunakan sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Jadi langkah-langkah menggambar yang perlu kalian perhatikan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua,
ketika kalian ingin menggambar sesuatu atau gambaran imajinasi, yang kalian lakukan harusnya apa? Melakukan pengamatan atau observasi. Mengamati di sekitar kita, kemudian kita bisa menggambarkan ke dalam buku gambar. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa gambar. Seperti gambar di samping ini, ada gambar kura-kura, ikan, kemudian ada kepiting, ada bintang laut. Nah, itu merupakan sketsa atau gambar awalan. Itu belum diwarnai ya, kita masih membuat sketsa. Kemudian yang keempat, setelah sketsanya sudah jadi, barulah kamu bisa beri warna. Boleh memakai pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Alat dan bahannya apa saja? Bisa pensil, krayon, penghapus, kemudian buku gambar. Membuat karya 3 dimensi. Masih ingat ya teman-teman ya? Dulu kita udah pernah bikin. Nah, Ustazah di sini akan mengingatkan kembali. Karya seni merupakan bentuk karya 3 dimensi. Jadi karya 3 dimensi itu masih ingat ya, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Coba perhatikan gambar di samping. Itu namanya gerabah, Nak. Karena itu terbuat dari tanah liat ya. Merupakan karya seni 3 dimensi lainnya juga ada seperti patung. Jadi ketika kalian bisa amati di lingkungan rumah kalian, kalian menemukan seperti kendi, kemudian seperti halnya tempat masak yang terbuat dari tanah liat, itu termasuk karya 3 dimensi karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dilihat dari berbagai sisi yang bisa kita sebut dengan karya 3 dimensi. Seni karya membuat patung. Nah, ternyata dalam membuat karya seni 3 dimensi itu bisa kita buat dengan alat dan bahan ya. Kita bisa membuatnya dengan tanah liat juga bisa. Kemudian dari plastisin pun juga bisa. Nah, proses pembuatan patung seperti pada gambar ini bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kalian harus siapkan tanah liat atau plastisin. Kemudian yang kedua, siapkan alat bantu dan air. Jika kalian menggunakan tanah liat, tentu kalian harus menggunakan air dan alat bantunya. Berbeda dengan plastisin ya. Kemudian yang ketiga, siapkan meja putar jika ada. Jika ini memakai tanah liat ya. Yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Kemudian yang kelima, tempatkan tanah liat ya di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Kemudian pijat-pijat ya bahan hingga mendekati bentuknya. Secara diinginkan secara global. Kemudian jika bahan kurang bisa ditambah lagi. Sebaliknya bila berlebih bisa dikurangi. Kemudian sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan.